Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marbawi, NPM 22100147, kelas 6B TI Nonrek BJB. Di sini saya akan mempresentasikan UAT atau User Acceptance Test aplikasi TikTok. UAT atau User Acceptance Testing atau UAT atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai uji penerima pengguna adalah tahap akhir dari proses pengujian perangkat lunak atau aplikasi sebelum diluncurkan secara resmi kepada seluruh pengguna. Tujuan utama dari UAT bukan untuk menemukan kesalahan teknis atau bugs, melainkan untuk memvalidasi bahwa aplikasi tersebut telah memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna akhir atau end user. UAT secara sederhana, UAT menjawab pertanyaan apakah pengguna sungguhan dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan tugas yang seharusnya dengan cara yang memuaskan di lingkungan dunia nyata. UAT pengujian ini dilakukan oleh pengguna aktual atau klien, bukan oleh tim pengembangan. Umpan balik atau feedback yang dikumpulkan selama fase UAT sangat krusial untuk melakukan perbaikan terakhir, memastikan aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga nyaman, mudah, dan berguna bagi target penggunanya. Di sini ranking kuesioner untuk mengukur tanggapan responder secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan skala Likert. Berikut adalah rincian skala 5 poin yang digunakan di mana tiap tingkat penilaian memiliki bobot skor dari 5 paling positif hingga 1 paling negatif. Yang pertama, skor 5 sangat bagus. Interpretasi menunjukkan bahwa responden merasa sangat puas. Pengalaman atau fitur yang dinilai melebihi ekspektasi dan sangat mudah digunakan. Nomor 2, skor 4 bagus. Interpretasi menunjukkan bahwa responden merasa puas. Pengalaman atau fitur yang dinilai sudah sesuai dengan ekspektasi dan mudah digunakan. Nomor 3, skor 3 netral. Interpretasi menunjukkan bahwa responder tidak memiliki kesan positif maupun negatif. Fitur dianggap biasa saja atau berfungsi standar. Nomor 4, skor 2 jelek. Interpretasi menunjukkan bahwa responder merasa kurang puas, ada beberapa kesulitan atau hal yang tidak disukai dari fitur yang dinilai. Nomor 5, skor 1 sangat jelek. Interpretasi menunjukkan bahwa responder merasa sangat tidak puas, fitur sangat sulit digunakan, membingungkan, atau tidak berfungsi semestinya. Lanjut. Di sini ada tabel pertanyaan. Yang nomor 1 pertanyaannya, nomor 1, menurut Anda bagaimana kualitas tampilan antarmuka atau desain visual aplikasi TikTok secara keseluruhan? Nomor 2, seberapa mudah Anda menavigasi atau berpindah antar menu utama seperti For Your Feed atau Following atau Profile dan Search. 3. Bagaimana penilaian Anda terhadap kemudahan proses membuat dan mengunggah konten video atau mulai dari merekam hingga menambahkan efek dan suara? Nomor 4, menurut Anda seberapa relevan atau sesuai konten video yang direkomendasikan pada halaman For You Feed atau FYP dengan minat Anda? Nomor 5, bagaimana Anda menilai kemudahan dalam berinteraksi dengan konten pengguna lain atau memberi like, komentar, dan membagikan video? 6. Menurut Anda seberapa cepat dan responsif kinerja aplikasi saat digunakan, misalnya saat scrolling video atau membuka halaman profil? Nomor 7. Seberapa mudah Anda menemukan konten kreator atau tren baru menggunakan fitur pencarian di TikTok? Nomor 8. Bagaimana penilaian Anda terhadap fungsi dan variasi filter, efek, dan alat editing yang disediakan untuk pembuatan video? Nomor 9. Seberapa mudah Anda memahami fungsi dari berbagai ikon dan tombol yang ada di dalam aplikasi tanpa memerlukan bantuan? Nomor 10. Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan Anda telah menggunakan aplikasi TikTok untuk hiburan atau membuat konten? Lanjut. Di sini hasil jawaban. Hasil jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Nomor 1, menurut Anda bagaimana kualitas tampilan antarmuka atau desain aplikasi TikTok secara keseluruhan? Jawabannya A ada 34, B 3, C 0, D 5, E 9.
Presentasi A 66,7%, B 5,9%, C 0%, D 9,8%, E 17,6%. Pertanyaan dari nomor 2 jawabannya yang A ada 13, B 9, C 10, D 10, E 9. Presentasi 25,5%, B 17,6%, dan C 19,6%, dan D 19,6%, E 17,6%. Jawaban nomor 3 A ada 2, B ada 2, dan C ada 10, dan D ada 24, dan E 13. Presentasinya 47,1%, dan B 3,9%, dan C 9,6%, dan D 47,1%, dan E 25,5%. Dan jawaban nomor 4 A ada 8, B ada 12, C ada 21, dan D ada 1, dan E ada 0. Presentasinya A 15,7%, B 23,5%, C 41,2%, dan D 2%, dan E 0%. Jawaban nomor 5 A ada 8, B ada 15, C ada 16, D ada 3, E ada 1. Presentasi A 15,7%, B 29,4%, C 31,4%, dan D 5,9%, dan E 2%. Jawaban nomor 6 A ada nomor 5, A ada 5, B ada 22, C ada 12%, D ada 1, E ada 1. Presentasi A ada 9,8%, B 43,1%, C 23,5%, D 2%, E 2%. Jawaban nomor 7 A ada 11%, ada 11, B ada 15, C ada 11, D ada 0, A ada 1. Presentasi A 21,6%, presentasi B ada 29,4%, presentasi C 21,6%, dan D 0%, dan E 2%. Jawaban nomor 8 A ada 1, B ada 2, C ada 12, D ada 20, E ada 7. Presentasi A ada 2%, B 3,9%, dan C 23,5%, dan D 39,2%, E 13,7%. Jawaban nomor 9 A ada 7, B ada 14, C ada 17, dan D ada 3, dan E ada 1. Presentasi A 13,7%, dan B 27,5%, dan C 33,3%, D 5,9%, dan E 2%. Dan jawaban nomor 10 atau jawaban terakhir A ada 11, B ada 23, dan C ada 8, dan E ada 0. Presentasi A 21,6%, B 45,1%, dan C 15,7%, D dan E ada 0,%. Selanjutnya, perhitungan hasil jawaban. Data yang didapat di atas diolah dengan cara mengalihkan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan sesuai dengan tabel bobot nilai jawaban. Dari hasil perhitungan dengan mengalihkan setiap jawaban bobot yang sudah ditentukan, maka dapat hasil sebagai berikut tabel data kuesioner siswa setelah diolah. Perhitungan hasil jawaban. Ada di sini jawaban nomor 1 A X5 68, jawaban B X4 12, jawaban C X3 0, jawaban D X2 ada 10, X1 ada 9 jumlah 99. Dan seterusnya bisa dilihat di tabel berikut. Dan lanjut kita ke halaman selanjutnya, analisa pertanyaan. Analisa pertanyaan nomor 1 dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responder untuk pertanyaan pertama adalah 99. Nilai rata-ratanya adalah 99/51 sama dengan 1,9. Presentasi nilainya adalah 99/5 kali 100 sama dengan 38%.
Analisa pertanyaan 2 dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responden untuk pertanyaan pertama adalah 160, nilai rata-ratanya adalah 160 per 51 sama dengan 3,1, presentasi nilainya adalah 160 per 5 kali 100 sama dengan 62%. Analisa pertanyaan 3 dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responden untuk pertanyaan pertama adalah 109, nilai rata-ratanya adalah 99 per 51 sama dengan 1,9. Presentasinya nilainya adalah 109 per 5 kali 100 sama dengan 42%. Analisa pertanyaan keempat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responden untuk pertanyaan pertama adalah 153, nilai rata-ratanya adalah 153 per 51 sama dengan 3, presentasi nilainya adalah 153 per 5 kali 100 sama dengan 60. Analisa pertanyaan 5 dari tabel di atas dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responder untuk pertanyaan pertama adalah 155, nilai rata-ratanya adalah 155 per 51 sama dengan 3, presentasi nilainya adalah 155 per 5 kali 100 sama dengan 60%. Analisa pertanyaan 6, untuk pertanyaan pertamanya adalah 72, nilai rata-ratanya adalah 72 per 51 sama dengan 1,4. Presentasinya nilainya adalah 72 per 5 kali 100 sama dengan 28%. Analisa pertanyaan 7, untuk pertanyaan pertamanya adalah 149, nilai rata-ratanya adalah 149 per 51 sama dengan 2,9, presentasi nilainya adalah 149 per 5 kali 100 sama dengan 58%. Analisa pertanyaan dapat dilihat dari 51 responder untuk pertanyaan pertama adalah 96, nilai rata-ratanya adalah 95,6 per 51 sama dengan 1,8, presentasi nilainya adalah 96 per 5 kali 100 sama dengan 360%. Analisa pertanyaan 9 dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responden untuk pertanyaan pertama adalah 149, nilai rata-ratanya adalah 149 per 51 sama dengan 1,91, presentasi nilainya adalah 149 per 5 kali 100 sama dengan 38%. Analisa pertanyaan ke-10 dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 51 responder untuk pertanyaan pertama adalah 171, nilai rata-ratanya adalah 171 per 51 sama dengan 3,3, presentasi nilainya adalah 1.711 per 5 kali 100 sama dengan 66%. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji kuesioner dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagian besar pengguna TikTok merasa puas dengan tampilan antarmuka atau UI, fitur serta performa yang dirasakan sudah cukup bagus, namun pengguna juga banyak menyarankan agar aplikasi TikTok dapat menambahkan fitur terbaru dan meningkatkan performa aplikasi untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.